Oke, probability theory atau teori probabilitas. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu random variables atau variabel acak. Ya, secara definisi random variable itu adalah fungsi dari sampel space S ya, dari sebuah eksperimen to the set of numbers. Sekumpulan dari angka. Atau dengan kata lain, random variable itu mengassign sebuah angka real number gitu ya, ke setiap possible outcome, ke semua outcome yang mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya koin dan kita lempar 3 kali gitu ya, jumlah random variable, misalnya random variable X itu memetakan ya sample space S to XS, dan X itu memetakan sebuah real number pada semua possible outcome. Jadi kalau misalnya kita mengassign X itu adalah jumlah head yang muncul ya. Jadi kalau koin ini kan bisa head, bisa tail, cuma dua gitu ya, head atau tail muncul. Jadi kalau random variable X itu kita definisikan adalah jumlah head yang muncul seperti itu, maka random variabelnya yang memetakan S sample space. Jadi sample space-nya itu kan bisa aja tail, head, dan seterusnya sampai head gitu ya. Di sini ada 2 pangkat 3, ada 8. Nah, ini memetakan ke XS. XS ini adalah set of numbers. Jadi ada misalnya tadi kita tentukan bahwa jumlah head yang muncul, maka XS ini jumlah head itu bisa 0 ya, misalnya nggak ada head yang muncul, bisa 1, misalnya headnya muncul 1 ya, bisa 2, bisa sampai 3 ya. Itulah definisi dari random variables. Ini contoh yang tadi, misalnya ya ini definisinya, random variable X is a function X S to XS ya, ini sudah kita bahas. Jadi S sample space-nya itu ada 8, dari TTT sampai HTH gitu ya, ada 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kemudian XS tadi 0, 1, 2, 3 ya, di awal tadi sudah saya jelaskan. Nah kemudian XS, nah ini tadi karena tadi kita definisikan bahwa X itu adalah jumlah heads yang muncul gitu ya. Jadi kalau eksperimen munculnya TTT, berarti jumlah head 0. Ya, kalau muncul TTH, HTT, THT, maka headnya 1. X S-nya 1. Kalau muncul HHT, THH, HHT, THH, HTH, maka XS-nya 2. Dan HH, maka XS-nya 3. Nah, kemudian kita bisa menyusun probability distribution-nya, PDF, dari random variable X, ya, yang dimana X tadi itu, random variable X tadi adalah jumlah head yang muncul, maka probability X sama dengan 3, probability head itu muncul 3 kali, itu adalah 1/8. Probability head muncul 2 kali adalah 3/8. Ya. Dari mana? Dari sini. Ya. Ini itu dari sini. Probability X, probability head-nya itu muncul 2 kali, itu adalah 3 ya. HHT, THH, HTH. 3 per semuanya sampel space-nya 8. Ya.
head muncul 1 kali 3/8, head tidak muncul sama sekali 1/8. Kira-kira seperti itu adalah random variable. Kemudian kita beralih ke Bernoulli trials. Jadi Bernoulli trial itu mengacu pada eksperimen yang muncul eksperimen yang outcome-nya itu hanya ada dua yang memungkinkan. Contohnya tadi koin misalnya, itu juga contoh dari Bernoulli trials. Nah, kalau Bernoulli trials itu possible outcome-nya disebut sebagai success or failure. Ya, jadi kalau misalnya P itu didefinisikan sebagai probabilitas sukses dan Q probability dari failure, kegagalan, maka ya karena hanya ada dua yang mungkin muncul, maka probability sukses dan failure P dan Q jumlah itu harus sama dengan 1. Oke, nah ini sangat membantu misalnya untuk menyelesaikan problem-problem yang diketahui probabilitas dari misalnya sekian sukses, ya, misalnya K sukses dari misalnya N trials, gitu. Probabilitas K sukses dari N trials. Oke, contoh misalnya ada sebuah koin yang dia itu yang head dan tails-nya itu tidak memiliki probabilitas muncul yang sama, tidak setengah-setengah gitu ya, tetapi bias, sehingga head itu lebih sering muncul dengan probabilitas 2/3. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah probabilitas dari 4 heads gitu ya come up ketika koin itu di flip 7 kali? Jadi berapa probabilitas ketika koin itu di flip diputar 7 kali tetapi ada 4 heads yang muncul. Oke, assuming that the flips are independent. Jadi setiap trialnya itu tidak saling mempengaruhi hasil trial berikutnya. Oke, nah ini caranya adalah kita harus mengetahui berapa jumlah cara yang muncul yang mungkin dilakukan gitu ya untuk mendapatkan 4 heads ya, untuk mendapatkan 4 heads dari 7 kali koin di flip. Nah, kita menggunakan kombinasi ya, karena kita tidak tidak memperhatikan urutannya. Ya, jadi combination, cuekin gitu ya. Jadi kita tidak memperhatikan urutannya. Maka 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial didapatkan ada 35 cara untuk mendapatkan 4 heads dari 7 kali flipping coin. Nah, kemudian probabilitas dari mendapatkan 4 heads dan 3 tails ya. Tadi kita sudah bahas bahwa Bernoulli trial itu ada success dan failure. Probability success tadi P, probability failure itu Q. Oke, nah di sini kita tahu bahwa misalnya kita tentukan bahwa suksesnya itu adalah probability heads. Probability munculnya heads. Jadi kalau muncul heads itu sukses. Nah, probability-nya tadi adalah 2/3. Failure, ketika di toss itu ternyata munculnya tails, maka dia disebut sebagai failure. Ya, maka ini peluangnya 1 minus 2/3. Sama dengan ya 1/3. Ini didapatkan tadi 1 minus 2/3 gitu ya. Oke, maka di sini probability of getting 4 heads ya, getting 4 kali muncul heads dan 3 muncul tails ya, maka 2/3
probability-nya, pangkatkan muncul 4 kali, dan 1/3 probability failure, pangkatkan muncul tails-nya 3 kali. Jadi, probabilitas muncul 4 heads dan 3 tails itu bisa didapatkan dengan mengkalikan hasil kombinasi, kalikan probabilitas sukses, pangkatkan jumlah sukses, kalikan probabilitas failure, pangkatkan jumlah failure. Ya, maka didapatkan hasil 560/2187. Nah, kalau kita generalisir, rumusnya itu adalah C, ya, kombinasi C, NK, di mana K itu adalah jumlah suksesnya, dan N itu adalah jumlah trials-nya, kemudian dikalikan P pangkat K, P itu adalah probability success, ya, kalikan K itu jumlah suksesnya, kalikan Q, di mana Q itu adalah probabilitas failure, pangkatkan selisih antara jumlah trials yang dilakukan, N gitu ya, minus berapa kali yang sukses. Gitu, jadi atau jumlah failure-nya. Gitu, jadi binomial distribution ini dinotasikan BKNP. Ya, oke, nah itulah definisi dari binomial distribusi. Jadi Bernoulli trials dan binomial distribusi itu merefer pada hal yang mirip gitu ya. Sekarang kita contoh, misalnya kita memiliki misalnya kita akan mengenerate 10 bit. Ya, kita bisa bayangkan misalnya kotak kosong ada 10. Ya, kita akan mengenerate 10 bit. Kemudian yang bertanyakan adalah berapa probabilitas, what is the probability that exactly 8 bits is 0. Jadi probabilitas dari 8 bitsnya itu merupakan 0. Ilustrasinya seperti ini ya. Meskipun nanti kita tidak memperhatikan urutannya. Jadi bisa seperti ini atau bisa diacak. Ya, ini hanya untuk memvisualisasikan. Oke, di mana peluang terjadinya 0 bit, ya, jadi ini suksesnya itu adalah munculnya 0 dengan probability 0,9, maka tadi P ya. Kita tulis saja bahwa P, probability suksesnya muncul 0 bit 0 itu 0,9, maka failure-nya 1 minus 0,9 sama dengan 0,1. Seperti itu, kemudian kita akan mengenerate 10 bit gitu ya, jadi ada 10 trial, maka N-nya 10. Dan kemudian K, probability suksesnya, misalnya kita ingin yang kita harapkan adalah 8 bit 0, maka K-nya adalah 8. Oke, maka muncul seperti ini B, K-nya 8, N-nya 10, dan P-nya 0,9. Ya, dihitungkan kombinasi, ya, diambil 8 dari 10 bit yang sukses, probability suksesnya 0,9, muncul 8 kali, gitu ya. Probability failure 0,1, dan failure-nya 2 kali. Maka didapatkan angka sekian. Seperti itu. Semoga bisa dipahami tentang binomial distribusi dan Bernoulli trials. Next, kita membahas tentang independent events. Oke. Jadi, kriteria atau syarat dari event dikatakan independent itu adalah bila probability E kali probability F itu merupakan probability dari irisan event E dan event F. Gitu.
Oke, nanti di belakang kita akan membahas kalau misalnya event E dan F itu tidak independen, ya, maka probability irisan E dan F itu tidak seperti ini, ya. Tapi nanti. Tapi untuk sekarang perhatikan bahwa ketika event E dan F independen, maka probability irisan E dan F itu adalah probability E kali probability F. Oke. Jadi syarat event independen ini ya menggambarkan dua independent task. Jadi ada dua independent task, dua task yang tidak saling mempengaruhi. Jadi misalnya Anda melakukan flipping coin dan memutar dadu, ya, apapun hasil koin itu tidak mempengaruhi hasil dadu. Jadi kalau misalnya ditanya, berapakah probabilitas irisan antara koin itu munculnya head dan dadu memunculkan angka 1, ya, karena kita tahu bahwa itu tidak saling mempengaruhi, maka probabilitas irisannya adalah probabilitas koin itu muncul heads kalikan probabilitas dadu munculnya 1. Oke, maka sama dengan setengah. Ya, karena koin itu hanya tail dan heads. Kalau heads itu asumsinya setengah gitu ya. Fair, misal koin yang fair. Kemudian dadu itu ada 6 sisi, maka probabilitas muncul dadu itu 1, angkanya 1 adalah 1/6. Maka probabilitas irisannya adalah 1/12. Oke. Nah, sekarang ini contoh yang lain. Ya, misal kita punya dua dadu merah dan dadu biru. Ya, kemudian pertanyaannya apakah event terjadinya jumlah dadu itu sama dengan 7, jumlah mata dadu 7, dan jumlah blue die dan mata dadu biru itu 3, itu apakah independen atau tidak? Jadi apakah event jumlah mata dadu sama dengan 7 dan maka irisan dan mata dadu biru adalah 3, itu apakah independen? Oke. Jadi ini kita bisa munculkan sample space-nya ada 6 permukaan dadu biru dan 6 permukaan dadu merah. Ya, kita definisikan bahwa kalau independen, maka probability dari event E irisan F itu sama dengan probability E kali probability F. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari. Ya, sampel space-nya ada 36. Kemudian kita cari bahwa event bila dijumlahkan itu 7. Nah, event dijumlahkan sama dengan 7 itu ada di sebelah sini. Diagonal ini ya. Ini event dijumlahkan 7. Entah itu 61, 52, dan seterusnya. Ini eventnya. Jadi ada 6. Kemudian jumlah event mata dadu pada dadu biru adalah 3, maka adalah ini. Ini juga ada 6. Ya, berapapun jumlah mata dadu merah, itu yang penting event ini muncul, mata dadu biru muncul. Dan kemudian intersection, ya, irisannya ada 1. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa irisan dari terjadinya event jumlahnya 7 dan mata dadu biru adalah 3, itu adalah 1/36. Yang di tengah tadi ya irisannya. Oke, kemudian kita cari probability, ya saya tuliskan lagi supaya teman-teman ingat bahwa probability event E dan event F irisannya sama dengan probability E kali probability F bila dia independen.
Ya, maka kita hitung P irisan E dan F sepertiga 6. Sekarang kita cari kalau P E kalikan PF. Maka kita cari probability sum is 7, tadi adalah 6 dari 36. Dan probability mata dadu biru adalah 3, itu juga 6, totalnya 11 36. Maka bila kita kalikan, hasilnya adalah 1/36. Nah, ini hasilnya sama, ya, equal, maka dia adalah independent. Sorry, ya, maka dia adalah independent. Tidak saling berkaitan, tidak saling mempengaruhi. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian, itu yang untuk independent. Sekarang gimana kalau misalnya event E dan F itu saling mempengaruhi? Ya. Jadi, oke. Kita definisikan dulu. Misalnya kita memiliki event E dan event F, dan terjadinya event E itu tergantung pada terjadinya event F, ya, maka conditional probability-nya, ini conditional probability, atau kalau kita sebut probability event E given event F. Probability terjadinya E bila diketahui bahwa event F terjadi, ya, itu didefinisikan sebagai probability event E irisan F per probability F, ya, atau ini cara tulis lain yang lebih mungkin familiar. Probability E bila diketahui bahwa terjadinya probability F itu sama dengan probability irisan E dan F per probability F. Seperti itu. Nah, tadi kita bahas bahwa kalau E dan F itu independen, maka probability E given F itu sama dengan probability E. Dari mana? Oke, ini didapat dari tadi kita ketahui bahwa misalnya probability irisan E dan F, kalau dia independen, maka dia sama dengan probability E kali probability F, ya. Dan conditional probability, rumusnya probability E irisan F dibagi probability F. Maka di sini bisa kita coret gitu ya, probability E. Maka kalau E dan F itu saling independen, conditional probability P E given F itu sama dengan probability E. Ya, oke. Jadi di sini saya ulangi sekali lagi bahwa conditional probability itu mendefinisikan probabilitas event E terjadi, ya, bila kita mendapatkan informasi bahwa F itu terjadi. Ya, makanya probabilitas event E given event F itu terjadi. Ya, inilah definisi dari conditional probabilitas. Oke, ya, kalau kita visualisasikan, ya, dalam diagram Venn, jadi misalnya kita diberi informasi bahwa event F itu terjadi, maka kita akan lebih mengkerucutkan pada subspace F, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita diberi informasi bahwa yang terjadi, bila kita diberi informasi bahwa event F ini terjadi, ya, maka probabilitas E yang muncul itu, ya,
hanya irisannya ini saja gitu ya. Kita akan fokus pada ini yang akan kita cari. Ya. Oke, sedangkan yang ini probabilitas E ini adalah prior-nya, prior probability. Jadi probabilitas awal misalnya. Jadi bisa saya definisikan seperti ini. Probabilitas awal dari event A itu adalah area ini, area biru ya. Ini asumsi kita tidak memiliki pengetahuan bahwa event F terjadi. Maka probabilitas prior-nya adalah yang biru. Namun di tengah jalan kita mengetahui bahwa event F ini terjadi. Ya, yang merah ini terjadi. Maka kita bisa menghitung ulang probability A menjadi posterior probability A after seeing F gitu ya. Itu hanya pada subspace F ini. Fraction of F where A occurs also. Jadi posterior probabilitas A atau di sini P prime A seperti itu ya. Itu sama dengan probabilitas event A given event F. Ya, ini tadi rumus yang tadi. Sama dengan yang ini. Probability irisan E dan F per probability F. Atau kita juga bisa tuliskan seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Saya berikan contoh lagi di sini. Misal, kita memiliki 26 huruf dalam alfabet A, B, C, sampai Z. Kemudian probabilitas bahwa yang muncul itu adalah huruf hidup atau vowels A, I, U, E, O. Ya. Maka ini pada probability yang warnanya biru di diagram Venn. Maka probabilitas munculnya vowels atau huruf hidup adalah A, I, U, E, O ada 5 per 26 huruf alfabet. Sekarang, ada informasi bahwa huruf yang dipilih itu adalah huruf 9 yang pertama. A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada 9 huruf pertama. Inilah yang muncul diketahui. Ya. Nah, sekarang prioritas munculnya vowel setelah diketahui munculnya first 9 itu tidak lagi 5 per 26. Tidak lagi prior probability. Ya, berapa? Maka probability munculnya huruf hidup given first 9 occurred ya, perlu kita hitung. Maka kita bisa hitung bahwa PE, misalnya event E itu adalah terjadinya huruf terjadinya huruf hidup, terpilihnya huruf hidup gitu ya. Jadi PE itu adalah 5 per 26. Nah, event F misalnya terjadinya atau terpilihnya 9 first 9 PF itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I ada 9 per 26. Oke. Nah, sekarang kita bisa hitung ya. Yang kita inginkan adalah probability A, probability vowel given F. Oke. Conditional probability. Ingat tadi bahwa rumusnya adalah probability irisan E dan F per probability F. Oke. Nah, di sini kita bisa cari. Jadi PF-nya diketahui, PENF. Ya. PENF juga bisa kita lihat dari diagram Venn.
ya, di mana PENF itu ada 3/26 per PF 9/26. Bisa kita coret 26-nya jadi 3/9. Maka posterior probability vowel given first 9 occurred, given first 9 letter itu terjadi atau terpilih adalah 3/9. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Ini contoh yang lain. Misalnya kita melakukan flipping coin 3 kali. Ya. Dan kita definisikan event A itu adalah event didapatkannya tails ganjil gitu ya. Jadi PE itu adalah probability terjadinya tails ganjil. Dan event F itu event terjadinya pertama kali yang muncul adalah tails. PF probability terjadinya tails yang pertama. Ya, kita tentukan dulu sample space-nya. Karena ada 3 kali flipping coin, maka 2/3 ya, ada 8 sample space dari TTT dan seterusnya sampai HTH gitu ya, sudah ditunjukkan. Oke. Kemudian kita tentukan, kita tahu bahwa kita tentukan berapa dulu, PE-nya dulu. Kita tentukan PE-nya tails-nya itu ganjil. Ini ya, yang warnanya oranye, berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ini sama dengan 4/8. Oke. Kemudian PF, tail-nya itu yang pertama. Ya, muncul T duluan, berarti 1, 2, 3, dan 4. Sama, 4/8 terjadinya event F. Ya. Nah, untuk mengetahui conditional probability E given F, ya, jadi yang ditanyakan adalah probabilitas terjadinya event A, probabilitas munculnya tails itu ganjil if diketahui event F terjadi flip yang pertama itu munculnya tails, ya. Jadi P E given F. Maka kita sudah tahu bahwa rumusnya ya, persamaannya adalah probability irisan event E dan F per probability F. Oke. Probability F kita sudah tahu, 4/8 sudah kita hitung. Dan probability ENF, ya, ENF, jadi irisannya, kita cari tahu yang mana irisannya. Jadi kita ketahui bahwa tadi munculnya, yang di silang merah ini adalah not probability F karena tails tidak muncul duluan. Dan kemudian jadi ini yang tidak disilang adalah probability F occurred, ya. Kita ketahui bahwa ini terjadi, ya. Kita ketahui bahwa yang muncul pertama itu adalah T,
berarti ada 4 ini. Dan irisannya bahwa muncul tails itu ganjil, ya, itu hanya ada 2, yaitu TTT dan THH. Oke. Maka di sini irisannya adalah 2/8. Maka conditional probability dari E adalah 2/4 atau 1/2. Seperti itu. Ya, ini hasilnya. Oke. Ada cara lain, misalnya kita ingin menghitung P dan E dan F gitu ya. Ini di awal, di slide sebelumnya, kita bisa hitung dengan cara probability E irisan F itu sama dengan probability E plus probability F minus probability gabungan dari E dan F. Ya, maka di sini kita bisa hitung bahwa di sini PE itu 4/8 plus PF itu 4/8 juga. Ya, gabungannya adalah 6/8. Ya. Jadi mana yang disebut sebagai gabungannya? Oke. Ya, gabungannya tadi semua event E dan event F. Semua event E atau event F. Jadi ini adalah event E yang mungkin terjadi di mana tailsnya ganjil, atau event F itu terjadi di mana tailnya muncul duluan. Ya, ada 6/8. Maka di sini kita dapatkan bahwa irisan E dan F itu adalah 2/8. Nah, ini yang nanti kita masukkan ke sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah prior and posterior probability. Ini definisinya. Tadi sudah kita singgung ya. Apa itu prior probability dan posterior probability.